kami sampaikan kepada PT Pelni sudah mempercayakan LSK untuk melakukan standarisasi bidang hospitality dan juga pelayanan kepada tamu dan passengers. Dan mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut ke kapal-kapal yang lainnya. Salah satu anggota dari Forum Khusus Perhotelan Kapal Pesiar Indonesia ini bisa masuk ke Pelni untuk memulai pelatihan di atas kapal, dan kami berharap kami dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya atas nama Nakoda KM Kelut mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur LSK. Ya, semoga kerjasama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, perkenalkan nama saya Haji Samsul Rizal. Saya dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perhotelan dan Kapal Pesiar. Izinkan saya untuk memaparkan video gagasan akhir sebagai bentuk persyaratan sebagai syarat pelaksanaan pelatihan master penguji. Tema yang akan kami sampaikan dalam video gagasan akhir ini adalah perihal etika penguji uji kompetensi. Bagaimana etika penguji uji kompetensi ini bisa dan harus dilakukan oleh setiap penguji dalam pelaksanaan ujian. Ibu dan bapak sekalian, izinkan saya untuk mengurut satu persatu pengertian dari masing-masing kata dalam tema video gagasan ini. Etika dari bahasa Yunani yang disebut etikos itu adalah timbul dari sebuah kebiasaan atau suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku terkait kegiatan itu baik atau buruk. Kemudian penguji adalah orang yang menguji, ya, untuk mengetahui secara mutu sesuatu pengetahuan, kecakapan atau keuletan. Kemudian uji itu adalah percobaan atau tes untuk mengetahui sesuatu. Dan yang terakhir, kompetensi adalah kemampuan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Ibu dan bapak sekalian, jika saya urutkan atau gabungkan kata-kata dan pengertian di atas, etika penguji uji kompetensi itu adalah suatu norma atau aturan yang dipakai dalam sebuah pedoman, ya, seorang yang menguji dan mengetahui secara mutu sesuatu, pengetahuan kecakapan keuletan, baik percobaan mutu atau mengetahui sesuatu dalam kemampuan kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Jadi etika ini merupakan suatu hal yang sangat penting seorang penguji dalam melaksanakan uji kompetensi. Ibu dan bapak sekalian, sebenarnya apa hal-hal yang harus diperhatikan seorang penguji uji kompetensi itu dalam melaksanakan norma-norma atau etika pelaksanaan uji kompetensi? Pertama, seorang penguji itu harus objektif. Objektif dalam hal ini penilaian, ya, dalam sebuah uji kompetensi betul-betul, ya, sesuai dengan apa potret yang terjadi pada saat itu. Tidak ada unsur subjektivitas, ya, tidak ada unsur ABCD dalam pelaksanaan uji kompetensi itu, sehingga betul-betul penilaian uji kompetensi itu adalah penilaian yang objektif. Kemudian yang disebut etika, tentu saja seorang penguji ini harus adil,
ya, tidak melihat peserta ujian itu dari mana, tidak melihat peserta ujian itu berasal dari sekolah apa, ya, yang jelas dari manapun peserta ujian, dari manapun sekolah itu berasal dari seorang peserta penguji, tetap pelaksanaan ujian harus sama, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, yang selanjutnya pelaksanaan uji kompetensi itu, ya, secara etika itu harus terukur, ya, dalam artian dalam proses pengujian itu betul-betul dilihat dari proses tahapan masing-masing sebuah pekerjaan, ya, betul-betul dilihat keterukurannya, keterpakaiannya, urgensinya, reliabilitasnya, dan keterpakaiannya, sehingga dalam pelaksanaan uji kompetensi itu betul-betul murni potret dari sebuah pelaksanaan uji kompetensi. Ya. Tentu saja dalam hal ini banyak hal kalau kita uraikan tentang etika uji kompetensi. Cara berkomunikasi yang baik, kemudian tentu saja seorang penguji uji kompetensi itu tidak boleh menyampaikan kepada peserta bahwa mereka itu kompeten atau belum kompeten, ya. Karena si penguji di sana hanya memotret pelaksanaan uji kompetensi tanpa harus dan tidak boleh menyampaikan hasil, ya. Karena apa? Karena seseorang, ya, dinyatakan kompeten atau belum kompeten itu melalui rapat pleno yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dari hasil penilaian penguji. Ya, sebagaimana kita ketahui, di lembaga sertifikasi kompetensi itu pengujiannya satu orang itu akan diuji oleh 2 orang penguji, sehingga penilaiannya betul-betul, ya, harus sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam rubrik penilaian dan nanti akan dituangkan dalam form scoring. Ibu dan Bapak sekalian, etika penguji merupakan hal-hal yang wajib, ya, diikuti, wajib dilaksanakan oleh setiap penguji. Jadi jangan sampai nanti etika penguji atau norma-norma penguji, ya, sopanan kesantunan, ya, itu betul-betul diwujudkan secara konkret supaya dalam pelaksanaan sebuah ujian betul-betul tidak merugikan pihak manapun, tidak merugikan peserta manapun, sehingga betul-betul ini kita apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita catat dalam proses pengujian itu betul-betul pengujian yang objektif, yang terukur dan adil, sehingga diharapkan nanti dalam pelaksanaan ujian itu menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ibu dan Bapak sekalian, demikian video gagasan terakhir yang bisa kami persembahkan perihal etika penguji uji kompetensi. Kami dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perhotelan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini, baik video dari awal tentang kebutuhan DUDI terhadap lembaga sertifikasi kompetensi, dan juga ini merupakan video akhir tentang etika penguji, ini dapat dipahami dengan baik, sehingga nantinya mudah-mudahan informasi ini merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.